Korban daripada judi online ini, kalau tahun lalu itu hampir 300 triliun. Dan sekarang ini naik lagi. Kuartal ketiga ini hampir 270 sekian triliun. Yang kedua, Fadil dan Tiara, korbannya jelas PPATK mengatakan ada sekitar 4 juta. Dan 70.000 polisi dan tentara. Nah, ini perlu. Ya toh, dan Presiden mengatakan ini harus diusut tuntas. Ya. Kita jangan sampai ngomong receh-recehnya sama ke Kominfo. Saya terus terang, waktu peristiwa Sambo, saya kan udah bilang, dari mana uangnya Sambo? Kemudian muncullah konsorsium 303. Ternyata di sana Sambo main, ada lagi pelindungnya. Nah, oleh karena itu saya kemarin tergetar mendengarkan pidatonya Pak Sigit Kapolri. Dia bilang begini, Pak Nil. Kalau saya terbukti menerima uang, Mundur saya mundur. Tetapi saya ingatkan kita semua, kan diundang sebuah Kapolda, semua bintang-bintang hadir utama di DPR ya. Dia bilang, kalau ada yang terlibat, kalau kalian berarti kalian yang menerima, atau kemungkinan kalian tidak berani mundur. Saur Siagian mengungkapkan skandal judi online di Indonesia terkait dengan bahkan konsorsium 303 judi online yang viral di media sosial. Ia mempertanyakan konsorsium 303 judi online mencuat seiring Verdi Sambo terlibat dalam kasus kematian Brigadir J. Menurutnya, harta kekayaan Sambo dan bahkan diagram konsorsium 303 yang mencuat ke publik benar adanya. Ia menyebutkan bahwa konsorsium yang ramai menjadi perbincangan di publik melindungi mafia judi online benar adanya. Oleh karena itu saya usulkan kepada Pak Fadil. Yang saya sedih waktu laporan saya buat ke KPK, sampai saat ini laporan saya soal dugaan uang Sambo itu dari mana, begitu mewah pasti kemungkinan dari judi. Oleh karena itu saya dorong Pak Sigit, karena ini adalah kita di Kominfo harus holistik. Mulai dulu siapa bandarnya, kan PPATK jelas Fadil mengatakan by name by address. Jelas namanya, ini bukan judi konvensional. Orang namanya jelas, berapa mainnya, kemudian ada 2 anggota DPR. Ada peta alirannya katanya. Ada alirannya. Nah, oleh karena itu menurut saya segera panggil PPATK. Mulai dulu kita bersih-bersih dari penegak hukum. Mulai dari polisi, kalau ada general backingnya, ini segera disidik, disidangkan, dihukum, dan dimiskinkan. Sebagian nama yang tertera dalam diagram konsorsium 303 yang disebut-sebut menarik upeti dari pengusaha judi online di Indonesia juga benar adanya. Ia juga sempat mempertanyakan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi terkait kasus judi online. Ia menilai Budi Ari minimal mengetahui persoalan ini lantaran dari 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital yang dijadikan tersangka, beberapa di antaranya disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Budi Ari. Kalau tidak, Fadil, kita ini, saya kemarin itu udah pernah bilang, Satgas Pemberantasan Judi Online itu kan ke Menko Polhukam Pak Cahyadi. Saya bilang beberapa waktu yang lu mundur aja kalau ceritanya cuman sekian ini ngeluh lagi. Tetapi Pak Sigit kemarin dan didorong oleh Presiden, kalau ini memang mundur. Nah, oleh karena ini momentum. Kalau enggak, menurut saya Fadil ini lebih ngeri dari penjajahan Belanda dulu. 4 juta itu kita kali, kalau satu orang kan yang modul 10.000, berarti kalau dia ayah, itu berarti ada 5 miskin. Dan yang terakhir menurut PPATK Fadil, yang dulu mereka 10% main judi, sekarang udah 90%. Uang kita diambil oleh negara lain, tidak berdaulat lagi. Di sisi lain tantangannya adalah bahwa kita sendiri juga kemudian tidak. Nah, oleh karena itu kita fair kepada kawan-kawan saya penjudi. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu, harus fair juga dong. Jangan cuma penyidik. Ini saya kira yang bisa menyelesaikan ini.